Di sebuah desa yang asri, terdapat seorang ustadz bernama Ustadz Karim yang dikenal sebagai sosok penuh hikmah. Beliau adalah seorang alim yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menjadi teladan dengan amal dan akhlaknya. Setiap pagi, suara azannya menggema dari masjid kecil di tengah desa, mengajak masyarakat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ustadz Karim selalu menyampaikan pesan-pesan kebaikan, mendorong jamaahnya untuk meninggalkan syirik dan kembali kepada tauhid yang murni. Namun, seperti dua sisi koin, tidak semua orang yang menyandang gelar ustadz memiliki niat yang suci. Di desa yang sama, ada pula seorang ustadz lain bernama Ustadz Muchtar. Penampilannya karismatik, dengan sorban besar dan cincin berkilauan di setiap jarinya. Ustadz Muchtar dikenal menawarkan solusi instan untuk segala permasalahan, dari penyakit kronis, perjodohan, hingga karir. Ia mengklaim mampu mengakses kekuatan gaib melalui benda-benda bertuah seperti batu akik berhodam, keris kecil, dan jimat yang dikatakannya telah diisi dengan doa-doa khusus. Setiap malam Jumat, rumah Ustadz Muchtar penuh dengan orang-orang yang berharap keajaiban. Beberapa datang membawa uang sebagai mahar, sementara yang lain membawa barang-barang untuk diberkahi. Di ruangan gelap beraroma kemenyan, Ustadz Muchtar mengeluarkan keris kecil yang dikatakan dapat menolak bala dan mengundang rezeki. Ia berbicara dengan suara dalam, mengucapkan mantra-mantra yang tidak dipahami oleh jamaahnya, namun mereka percaya. Kepercayaan itu semakin kuat saat salah satu dari mereka mengaku sembuh dari penyakitnya setelah memakai jimat yang diberikan oleh Ustadz Muchtar. Ini semua adalah ikhtiar, kata Ustadz Muchtar setiap kali ditanya tentang metodenya. Namun, ingat, tanpa keyakinan kepada Yang Maha Kuasa, benda-benda ini hanyalah alat biasa. Sayangnya, apa yang terlihat seperti pertolongan seringkali berubah menjadi jebakan. Banyak yang mulai bergantung pada benda-benda tersebut, melupakan doa yang tulus kepada Allah. Tidak sedikit pula yang akhirnya terjerat utang karena mahar yang diminta terlalu besar. Ustadz Karim, yang melihat fenomena ini, merasa sangat prihatin. Dalam khotbah Jumatnya, ia sering mengingatkan jamaah untuk berhati-hati terhadap praktik yang menyimpang dari ajaran Islam. Saudara-saudaraku, ujar Ustadz Karim dengan penuh kelembutan, Islam mengajarkan kita untuk hanya bergantung kepada Allah. Segala bentuk jimat, benda bertuah, atau pengobatan yang melibatkan jin adalah bentuk syirik. Ini tidak hanya merugikan dunia kita, tetapi juga akhirat kita. Namun, kata-kata Ustadz Karim seringkali tidak diindahkan. Banyak yang menganggap bahwa Ustadz Muchtar adalah sosok penolong yang nyata, sementara Ustadz Karim hanya memberikan nasihat tanpa solusi langsung. Perbedaan ini menimbulkan perpecahan di antara warga desa, antara mereka yang tetap setia pada ajaran Ustadz Karim dan mereka yang terpesona oleh tawaran Ustadz Muchtar. Suatu hari, Ustadz Karim memutuskan untuk mengunjungi Ustadz Muchtar secara langsung. Ia berharap dapat berdiskusi dan mengingatkan saudaranya seiman tentang bahaya praktik yang dilakukan. Saya hanya ingin berbicara, Ustadz, kata Ustadz Karim ketika tiba di rumah Ustadz Muchtar. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mencari kebenaran. Ustadz Muchtar menyambutnya dengan senyum, namun matanya menyiratkan sesuatu yang sulit diterjemahkan. Tentu, Ustadz Karim. Silakan masuk. Kita semua saudara. Percakapan mereka menjadi awal dari pertemuan dua dunia. Yang satu berpegang teguh pada tauhid, dan yang lain tergoda oleh duniawi yang dibungkus spiritualitas palsu.
Apa yang terjadi dalam diskusi itu menjadi titik awal konflik yang lebih besar, tidak hanya antara dua ustadz, tetapi juga dalam hati para jamaah yang mulai meragukan kemana mereka harus berpaling. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Malam itu, di sebuah ruangan gelap dengan aroma kemenyan yang kental, beberapa pengikut setia Ustadz Muchtar berkumpul. Mereka terlihat serius, membicarakan cara untuk menghentikan dakwah Ustadz Karim yang terus menyentuh hati banyak orang. Salah satu dari mereka, seorang pria bernama Hamid, berbicara dengan nada penuh keyakinan. Kita tidak bisa membiarkan Ustadz Karim terus mempengaruhi orang-orang, kata Hamid. Jika dia terus berbicara, siapa yang akan datang kepada kita? Ustadz Muchtar, Anda harus melakukan sesuatu. Ustadz Muchtar duduk di tengah ruangan dengan wajah tenang, meskipun dalam hatinya ada kegelisahan. Ia tahu, semakin lama dakwah Ustadz Karim, semakin banyak orang yang mulai mempertanyakan praktik-praktiknya. Namun, ia juga sadar bahwa mengambil langkah ekstrim dapat membahayakan posisinya. Tenang, Hamid, jawab Ustadz Muchtar akhirnya. Kita tidak boleh bertindak ceroboh. Jika sesuatu terjadi pada Ustadz Karim, orang akan mencurigai kita. Kita butuh rencana yang lebih halus. Bagaimana kalau kita sebarkan isu yang lebih besar? Usul seorang pengikut lain. Kita bisa mengatakan bahwa Ustadz Karim menyimpan niat buruk. Mungkin dia bersekongkol dengan orang luar untuk mengambil alih desa ini. Saran itu membuat Ustadz Muchtar berpikir. Ia mengangguk perlahan. Baik, kita mulai dengan itu. Tapi ingat, jangan sampai ada bukti yang mengarah pada kita. Di sisi lain desa, Ustadz Karim sedang sibuk mempersiapkan pengajian besar di masjid. Pengajian itu direncanakan untuk membahas lebih dalam tentang tauhid dan bahayanya praktik-praktik yang melibatkan jin. Banyak warga yang antusias untuk datang, termasuk beberapa yang sebelumnya sering mengunjungi Ustadz Muchtar. Namun, cobaan datang tidak lama setelah itu. Sebuah kabar beredar di desa bahwa Ustadz Karim telah menerima bantuan dana dari orang asing untuk memperluas masjid. Rumor itu bahkan menyebut bahwa Ustadz Karim berencana mengubah desa menjadi tempat yang tidak sesuai dengan adat dan tradisi lokal. Mereka mengatakan Ustadz Karim ingin merusak budaya kita, kata seorang warga kepada temannya. Katanya dia dibayar oleh orang luar. Benarkah itu? Mendengar kabar itu, Ustadz Karim hanya tersenyum sabar. Ia tahu ini adalah ujian, dan ia tidak berniat untuk membela diri dengan amarah. Dalam sebuah pertemuan dengan para tokoh masyarakat, ia menjelaskan dengan tenang. Saya tidak pernah menerima bantuan dari siapapun selain Allah, katanya. Semua yang kita lakukan di masjid ini adalah hasil gotong royong dari warga desa. Jika ada yang ragu, saya persilakan untuk memeriksa sendiri. Kebijaksanaan Ustadz Karim membuat banyak orang kembali percaya kepadanya. Namun, ada juga yang tetap memihak Ustadz Muchtar, menganggap bahwa Ustadz Karim hanya berusaha membersihkan namanya. Pada malam pengajian besar, masjid penuh sesak dengan jamaah. Ustadz Karim berdiri di mimbar, suaranya lantang namun penuh kelembutan. Ia berbicara tentang kisah Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala-berhala, sebagai simbol perlawanan terhadap segala bentuk syirik. Kata-katanya menyentuh hati banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya ragu. Namun, tiba-tiba, seorang pria berdiri dari tengah kerumunan. Hamid, pengikut setia Ustadz Muchtar, melangkah maju dengan wajah penuh amarah. Ustadz Karim, serunya,
Apa yang Anda bicarakan ini hanyalah cara untuk menjatuhkan kami yang berusaha membantu masyarakat dengan cara kami sendiri. Anda hanya ingin membuat diri Anda terlihat lebih suci. Ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju pada Ustadz Karim. Namun, beliau tetap tenang. Dengan senyum lembut, ia menjawab, "Saudaraku, saya tidak pernah ingin menjatuhkan siapapun. Tugas saya hanya menyampaikan kebenaran, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Jika ada yang merasa tersinggung, saya mohon maaf. Tapi kebenaran tidak boleh disembunyikan." Hamid tampak bingung. Kata-kata Ustadz Karim yang sederhana namun penuh makna membuatnya tidak tahu harus berkata apa. Ia akhirnya mundur, meninggalkan masjid dengan wajah merah padam. Setelah kejadian itu, beberapa pengikut Ustadz Muchtar mulai merasa ragu. Mereka diam-diam mendatangi Ustadz Karim untuk meminta nasihat. Salah satu dari mereka bahkan mengakui bahwa ia telah lama merasa bersalah menggunakan benda-benda bertuah. "Ustadz," kata seorang dari mereka, "saya ingin bertaubat. Apa yang harus saya lakukan?" Ustadz Karim menyambut mereka dengan tangan terbuka. Ia tidak mencela, hanya memberikan bimbingan dengan penuh kasih sayang. Namun, Ustadz Muchtar tidak tinggal diam. Ia merasa posisinya semakin terancam, dan ia mulai merencanakan sesuatu yang lebih besar untuk melawan Ustadz Karim. Sebuah konfrontasi besar tampaknya tidak bisa dihindari. Di rumah Ustadz Muchtar, percakapan antara kedua ustadz berlangsung dengan suasana penuh kehati-hatian. Ustadz Karim membuka pembicaraan dengan lembut, mencoba menyampaikan maksudnya tanpa menyinggung perasaan lawannya. "Ustadz Muchtar," ujar Ustadz Karim, "kita semua memiliki tugas mulia untuk membimbing umat ke jalan yang lurus. Tapi saya khawatir, apa yang engkau lakukan bisa membawa mereka pada kesalahan." Ustadz Muchtar tersenyum tipis. Ia menggenggam salah satu cincin di jarinya, menggosoknya perlahan. "Ustadz Karim, aku menghargai niat baikmu. Namun, apakah kita bisa mengatakan apa yang benar dan salah hanya berdasarkan sudut pandang kita sendiri? Aku hanya berusaha membantu mereka yang membutuhkan. Bukan aku yang menentukan benar atau salah, Ustadz," jawab Ustadz Karim. "Tapi Al-Quran dan Sunnah sudah jelas melarang kita bergantung pada hal-hal yang mendekatkan kepada syirik. Allah adalah satu-satunya tempat bergantung, bukan benda-benda bertuah atau makhluk gaib." Ustadz Muchtar tertawa kecil. "Aku tidak menyuruh mereka menyembah benda-benda ini. Aku hanya memberikan alat untuk membantu mereka menjalani hidup. Jika rezeki datang, bukankah itu atas izin Allah juga?" Percakapan itu berlanjut, dengan Ustadz Karim berusaha keras menyampaikan dalil-dalil dan mengingatkan bahaya ketergantungan pada hal-hal mistis. Namun, Ustadz Muchtar terus membela tindakannya dengan alasan pragmatis. Di tengah diskusi, seorang ibu masuk ke rumah Ustadz Muchtar dengan wajah penuh harap. Ia membawa anak kecil yang tampak lemah. "Ustadz," kata ibu itu sambil menahan tangis, "tolong anak saya. Dia sudah lama sakit, dan dokter tidak bisa membantu. Tolong, berikan jimat atau doa apa saja. Saya rela bayar berapapun." Ustadz Muchtar melirik Ustadz Karim sebelum menjawab. "Tenang, Bu. Anak ibu pasti bisa sembuh dengan izin Allah. Tapi kita juga perlu usaha. Mari saya siapkan sesuatu." Ustadz Karim menahan diri untuk tidak langsung berbicara, tetapi hatinya perih melihat kejadian itu. Ia tahu bahwa ibu itu sedang putus asa, dan Ustadz Muchtar menggunakan kelemahannya untuk menawarkan solusi yang tidak sesuai ajaran agama.
Keesokan harinya, berita tentang kunjungan Ustadz Karim ke rumah Ustadz Muchtar tersebar di desa. Banyak yang membicarakan diskusi mereka, dengan pendapat yang terbagi. Ada yang mendukung Ustadz Karim, menyebutnya sebagai penjaga kemurnian agama. Namun, ada pula yang berpihak pada Ustadz Muchtar, merasa bahwa pendekatannya lebih membumi dan memberikan hasil nyata. Saya sembuh dari penyakit setelah memakai cincin yang diberi Ustadz Muchtar, kata salah satu warga. Apa itu salah? Bukankah itu juga bentuk pertolongan dari Allah? Namun, seorang warga lain menyanggah. Tapi kalau sampai percaya bahwa benda itu yang menyembuhkan, bukankah itu syirik? Kita harus berhati-hati. Perdebatan ini semakin memanas ketika Ustadz Karim mengadakan pengajian khusus di masjid untuk membahas bahaya syirik. Dengan hati-hati, ia menjelaskan bahwa segala bentuk perantara yang melibatkan jin atau benda bertuah adalah bentuk pengkhianatan kepada tauhid. Saudara-saudaraku, ujar Ustadz Karim di depan jamaah, Allah berfirman dalam Al-Quran, hanya kepada MU kami menyembah dan hanya kepada MU kami memohon pertolongan. Jangan biarkan keputusasaan membuat kita lupa kepada siapa kita bergantung. Sementara itu, Ustadz Muchtar tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan pengikut setianya di rumahnya, menyampaikan pesan bahwa apa yang ia lakukan hanyalah bentuk ikhtiar. Ia bahkan mulai menyerang Ustadz Karim secara tidak langsung, menyebutnya sebagai orang yang terlalu kaku dalam memahami agama. Agama itu fleksibel, kata Ustadz Muchtar kepada jamaahnya. Allah Maha Penyayang. Apa yang saya lakukan hanyalah cara lain untuk membawa rahmat-Nya kepada kalian. Ketegangan antara kedua ustadz semakin memuncak ketika fitnah mulai beredar. Beberapa orang yang mendukung Ustadz Muchtar mulai menyebarkan isu bahwa Ustadz Karim sebenarnya iri karena jamaahnya berkurang. Isu ini sampai ke telinga Ustadz Karim, tetapi ia memilih untuk tidak membalas. Saya tidak perlu membela diri, kata Ustadz Karim kepada salah satu muridnya. Biarlah Allah yang menjadi saksi atas kebenaran. Namun, fitnah itu tidak berhenti di situ. Beberapa pengikut Ustadz Muchtar mulai merencanakan sesuatu yang lebih buruk untuk menjatuhkan Ustadz Karim. Mereka tahu bahwa selama Ustadz Karim terus berdakwah, keyakinan masyarakat terhadap benda-benda bertuah akan semakin melemah. Dalam gelapnya malam, mereka menyusun rencana untuk membuat Ustadz Karim berhenti berbicara, apapun caranya. Mari sahabatku, kita simak kembali kelanjutan kisahnya berikut ini. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, mari kita simak kembali kelanjutan kisahnya berikut ini. Hari-hari berlalu, ketegangan di desa semakin memuncak. Setelah pengajian besar di masjid, nama Ustadz Karim semakin dikenal dan dihormati. Namun, hal itu membuat Ustadz Muchtar dan pengikutnya semakin terdesak. Mereka merasa kehilangan pengaruh di desa, sehingga memutuskan untuk melancarkan fitnah yang lebih tajam terhadap Ustadz Karim. Fitnah yang mengguncang desa, yang berhembus dengan begitu nasibnya menyebar di masyarakat. Suatu pagi, kabar mengejutkan menyebar di desa. Beberapa warga mengaku mendengar bahwa Ustadz Karim menggunakan ilmu hitam untuk menarik simpati masyarakat. Mereka bahkan menyebutkan bahwa pengajian di masjidnya dipenuhi dengan ritual tersembunyi yang melibatkan kekuatan gaib. Kabar itu mulai membuat warga ragu, terutama mereka yang masih setengah percaya pada ajaran Ustadz Karim. Katanya waktu pengajian malam itu, ada suara-suara aneh di masjid, kata seorang warga kepada temannya di warung kopi. Benarkah itu? Saya mendengar dia sering bertemu orang asing di luar desa,
Jawab yang lain, meskipun tidak yakin. Fitnah itu dengan cepat menyebar, membuat banyak orang mulai menjauhi masjid dan kembali kepada Ustadz Muchtar. Ustadz Karim, meskipun mendengar kabar tersebut, tetap bersikap tenang. Ia tahu bahwa ini adalah bagian dari perjuangannya. Allah lebih mengetahui apa yang ada di hati manusia, kata Ustadz Karim kepada para jamaah yang masih setia. Saya tidak akan membalas fitnah dengan fitnah. Tugas kita adalah terus menyampaikan kebenaran. Namun, tidak semua warga termakan fitnah tersebut. Beberapa orang mulai mencari bukti. Mereka menyelidiki sendiri pengajian di Masjid Ustadz Karim dan menemukan bahwa semua yang diajarkan hanyalah tauhid, ajakan untuk kembali kepada Allah, dan menjauhi segala bentuk syirik. Salah satu tokoh desa, Pak Haji Mansur, yang dihormati oleh banyak orang, akhirnya angkat bicara. Dalam sebuah pertemuan warga, ia mengatakan, "Saya telah mengikuti pengajian Ustadz Karim sejak awal. Tidak ada yang aneh di sana. Semua ajarannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai kita terhasut oleh kabar yang belum tentu benar." Ucapan Pak Haji Mansur mulai membuka mata banyak orang. Mereka sadar bahwa fitnah yang selama ini mereka dengar mungkin tidak berdasar. Di sisi lain, Ustadz Muchtar tidak tinggal diam. Ia memutuskan untuk mengadakan pengajian besar di rumahnya, berharap dapat mengembalikan kepercayaan pengikutnya. Dalam acara itu, ia memperlihatkan berbagai benda pusaka, mulai dari batu akik hingga keris kecil, yang ia klaim memiliki kekuatan luar biasa. "Kalian harus percaya," katanya kepada para pengikutnya. "Dengan ini, semua hajat kalian akan terkabul. Apa yang diajarkan Ustadz Karim tidak akan membawa hasil." Namun, malam itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang pengikut lama Ustadz Muchtar, Pak Joko, berdiri di tengah kerumunan dan bersuara lantang. "Ustadz, saya sudah mengikuti Anda selama bertahun-tahun, tapi hidup saya tidak berubah. Saya selalu disuruh membeli benda-benda ini, tapi semuanya sia-sia. Saya sudah bertaubat dan kembali ke masjid. Saya ingin semua orang tahu bahwa ajaran Ustadz Karim jauh lebih menenangkan hati." Pengakuan Pak Joko membuat banyak orang terkejut. Beberapa pengikut Ustadz Muchtar mulai ragu, sementara yang lain meninggalkan tempat itu tanpa berkata apa-apa. Hari itu menjadi titik balik. Banyak warga desa yang kembali kepada Ustadz Karim, meninggalkan praktik-praktik yang mereka sadari hanya menyesatkan. Masjid menjadi semakin ramai, sementara rumah Ustadz Muchtar mulai sepi. Namun, Ustadz Karim tetap rendah hati. Ketika ada yang bertanya apakah ia merasa puas, ia hanya menjawab, "Kepuasan saya adalah melihat umat kembali kepada jalan Allah. Tidak lebih, tidak kurang." Ustadz Muchtar, yang akhirnya ditinggalkan oleh banyak pengikutnya, mulai merasa terasing. Ia akhirnya mendatangi Ustadz Karim secara diam-diam. Dengan air mata di matanya, ia berkata, "Maafkan saya. Saya telah banyak berbuat salah. Bisakah Anda membantu saya kembali ke jalan yang benar?" Ustadz Karim menyambutnya dengan tangan terbuka, tanpa rasa dendam. "Pintu taubat selalu terbuka, Ustadz. Marilah kita bersama-sama memperbaiki diri dan membimbing umat dengan cara yang benar." Akhir cerita ini menjadi pelajaran bagi desa itu, dan mungkin juga bagi banyak orang, bahwa kebenaran akan selalu menang pada akhirnya. Bagi Ustadz Karim, perjuangan ini hanyalah awal dari perjalanan panjang untuk terus menyebarkan dakwah dan menjaga kemurnian ajaran Islam. Setelah momen penyesalan yang mendalam, Ustadz Muchtar mulai menunjukkan perubahan.
Ia sering terlihat membantu Ustadz Karim dalam aktivitas masjid, bahkan ikut mendampingi pengajian. Desa yang dulunya terpecah kini perlahan-lahan bersatu kembali. Meskipun masih ada sedikit keraguan di hati beberapa warga, Ustadz Karim dengan sabar terus membimbing mereka. Melihat banyak anak muda yang belum memahami pentingnya akidah, Ustadz Karim dan Ustadz Muchtar sepakat untuk membuka kelas khusus bagi generasi muda di desa. Mereka mengajarkan dasar-dasar tauhid, kejujuran, dan akhlak mulia. Dengan pendekatan yang sederhana, para pemuda desa mulai tertarik untuk belajar lebih dalam tentang Islam. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menciptakan generasi yang lebih baik, kata Ustadz Karim kepada Ustadz Muchtar. Anak-anak muda inilah yang akan melanjutkan perjuangan kita. Kelas-kelas tersebut diadakan setiap sore, di mana anak-anak belajar membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Para orang tua yang awalnya skeptis mulai mengirim anak-anak mereka, terutama setelah melihat perubahan positif di desa. Selain pendidikan, Ustadz Karim juga menginisiasi program untuk membantu ekonomi warga desa. Ia mengajak mereka membentuk koperasi kecil, di mana hasil tani dan kerajinan desa dapat dijual dengan harga yang layak. Ustadz Muchtar, dengan jaringan yang dimilikinya, membantu memasarkan produk-produk tersebut ke luar desa. Bukan hanya ibadah yang penting, tapi juga bagaimana kita membantu sesama untuk hidup lebih baik, ujar Ustadz Karim dalam sebuah pertemuan warga. Program ini mendapat sambutan hangat. Warga yang dulunya bergantung pada benda-benda mistis untuk keberhasilan usaha kini melihat bahwa kerja keras dan doa adalah jalan terbaik untuk meraih rezeki. Namun, perjalanan ini tidak sepenuhnya mulus. Ada pihak luar desa yang tidak senang melihat perubahan ini, terutama karena pengaruh mereka di desa mulai pudar. Salah satu tokoh dari luar desa mencoba menggoyahkan kepercayaan warga dengan menyebarkan isu bahwa Ustadz Karim dan Ustadz Muchtar hanya mencari keuntungan pribadi. Apa bedanya mereka dengan kita? Mereka juga memanfaatkan warga, kata salah satu penyebar fitnah di pasar desa. Berita ini mulai menyebar, tetapi Ustadz Karim tetap tenang. Ia mengumpulkan warga dan berkata, dalam setiap perjuangan, pasti ada ujian. Yang penting adalah bagaimana kita meresponsnya. Jangan biarkan fitnah mengaburkan kebenaran. Melalui sikapnya yang sabar dan konsisten, warga semakin yakin pada kepemimpinan Ustadz Karim. Mereka mulai mengesampingkan perbedaan dan bekerja bersama untuk membangun desa. Masjid menjadi pusat kegiatan, tidak hanya untuk ibadah, tetapi juga untuk diskusi, belajar, dan musyawarah. Ustadz Muchtar, yang kini menjadi sahabat karib Ustadz Karim, merasa hidupnya jauh lebih tenang. Saya dulu hidup dalam gelap, tapi Anda membawa saya ke cahaya. Terima kasih, Ustadz, katanya dengan tulus. Apa yang kita lakukan bukan untuk kita sendiri, tapi untuk umat, jawab Ustadz Karim sambil tersenyum. Dengan perubahan ini, desa menjadi contoh bagi desa-desa lain di sekitarnya. Banyak yang datang untuk belajar bagaimana membangun komunitas yang kuat, bersatu dalam iman, dan bekerja untuk kebaikan bersama. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, kisah ini mengajarkan bahwa perubahan memerlukan kesabaran, keberanian, dan ketulusan. Dengan hati yang bersih dan niat yang lurus, segala rintangan dapat diatasi, dan cahaya kebenaran akan selalu menang melawan kegelapan. Demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita, untuk lebih gigih lagi dalam mencari pengetahuan yang sebenarnya, yang menuntun kita ke jalan yang lurus tanpa ada sedikit pun kesirikan yang menghiasinya.
Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya, di channel yang keren beken inspiratif ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.